Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampur. Selamat datang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami banggakan, satu-satunya yang berkostum khusus. Tepuk tangan untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pak Bima Arya Wibisana, bersama Ibu Sekretaris Utama dan jajaran Deputi yang hadir. Saya mengaturkan terima kasih memilih Kota Bandung, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan acara istimewa ini. Para narasumber, Pak Arief sahabat saya, Wali Kota Tangerang, Pak Aloysius Budi Santoso, juga dari Singapura, Mr. Koh Chi Wee, Director Singapore Public Service Division, thank you for coming. Para Sekjen, Sesmen, Sestama, Kementerian Lembaga, para perwakilan dari pemerintah provinsi, kota kabupaten se-Indonesia, dan seluruh hadirin undangan yang saya banggakan. Karena tadi MC-nya suka berpantun, saya nulis pantun 2 menit yang lalu. Hari Jumat, beli rantang isi ketupat dan bubur sumsum. Cakep. Selamat datang di Jawa Barat yang Tuhan ciptakan saat sedang tersenyum. Asik. Alamnya indah, tariannya juga tadi luar biasa, tari merak kebanggaan kita. Hati-hati jatuh cinta bapak-bapak yang di depan. Ya. Saya 2 hal saja. Izin ini kesempatan langka Pak Kepala, jadi selain ucapan selamat datang, saya dalam waktu singkat ingin memaparkan apa-apa yang kami lakukan reformasi di di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi saya ada pantun dulu nih buat keluarga besar BKN. Ikan hiu mati keselak semen. Cakep. We love you dari hati untuk keluarga besar BKN. Mantap. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Barat adalah provinsi terbesar se-Indonesia. Penduduknya 50 juta Pak. Ya. Jadi waktu COVID, provinsi yang paling rawan dalam penyelamatan nyawa dan jiwa itu adalah Jawa Barat. Ya. Kami ini provinsi terdekat dengan Jakarta, yang sebentar lagi dideklarasikan bukan lagi ibu kota. Yang paling sedih, pindah ke IKN itu artis-artis ibu kota Pak. Karena nanti akan berubah status jadi artis daerah. Karena artis ibu kotanya harus orang di IKN. Nah, saya punya teori sendiri, izinkan saya sebagai pemimpin daerah memaparkan apa-apa yang menurut saya penting kita ketahui. Silakan. Yang pertama adalah 3 ciri negara maju Pak, adalah 1, ekonominya, ya, diukur dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kita suka terkagum-kagum dengan infrastruktur kecanggihan. Kedua adalah sumber daya manusia, tidak boleh ada stunting Pak dalam 30 tahun ke depan. Alhamdulillah Jawa Barat berhasil terpilih sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dalam penuntasan stunting di tahun ini. Walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting sangat penting. Ya, jadi karena di 2045 70% penduduk kita di bawah 40 tahun. Pilihannya si 70% ini menjadi beban negara atau mesin negara. Maka kita harus siap-siap yang Allah takdirkan sebagai pengambil keputusan, menyiapkan generasi yang kompetitif, produktif, ya, dan luar biasa. Nah, yang ketiganya Bapak Ibu adalah reformasi birokrasi yang terus-menerus. Ada kata terus-menerus. Kenapa? Karena dunia berubah. Hari ini kita mengalami 3 disrupsi. Pilihan terhadap perubahan itu 2 Pak. Marah-marah, menolak, protektif. Atau beradaptasi, memeluk, menerima disrupsi itu dengan mengubah cara pandang kita. Nah, Jawa Barat
memilih bahwa terhadap disrupsi itu kita harus beradaptasi. Satu, adaptasi dari pandemi disrupsi, mengubah cara pandang kita. Saya hilang 10 triliun Pak di level provinsi. Ya. Work from home menjadi sebuah tradisi baru karena hidup harus tetap produktif. Maka mohon izin Pak pimpinan, Jawa Barat dalam proses nanti berkoordinasi akan mempermanenkan beberapa jabatan yang bisa work from home atau work from anywhere. Yang penting KPI-nya terpenuhi, dia hilang stresnya, hilang macetnya, dan hemat biaya. Tapi tugas negara tercapai, kan itu sesuatu yang luar biasa. Itu adaptasi dari pandemi. Kedua, disrupsi digital. Ya. Disrupsi digital ini tidak bisa dilawan, Pak. Ya. Dan cirinya adalah para pimpinan pengambil keputusan harus mahir terhadap yang namanya revolusi digital ini. Nah, jadi itu. Yang ketiga, disrupsi global warming, ya, pemanasan global. Saya titip kalau ada anggaran di daerah, di kementerian lembaga, kalau hari ini ada pilihan beli mobil dinas bensin atau listrik, please belilah mobil listrik, motor listrik kira-kira begitu. Itu menghemat 1/6 biaya Pak. Kalikan ribuan kendaraan Pak, itu berapa ratus miliar saving setahun dari biaya. Karena 100 kilometer mobil listrik itu kalau dirupiahkan kurang lebih 100 ribuan, tapi kalau biaya listrik nyolok paling kurang dari 10 ribuan kurang lebih ya. Nah jadi itu. Nah kemudian di Jawa Barat kami punya pandangan bahwa birokrasi itu bertransformasi di 4 level. Yang pertama birokrasi aturan, masih ada Pak dalam pandangan saya. Ya. Ada aturan, ada kegiatan. Tidak ada aturan, tidak boleh ada kegiatan. Ya, jadi masih banyak birokrasi yang kaku. Nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada peraturan pemerintahnya, nggak ada pergubnya. Membuat inovasi itu mati Pak. Nah di sini kita harus punya semangat untuk lebih fleksibel. Mayoritas di Indonesia menurut saya masih di level 2. Level 2 itu reward punishment birokrasi. Kalau bagus dikasih penghargaan, kalau jelek dikasih disinsentif. Ya. Tapi kelemahan birokrasi mayoritas kita hari ini menganggap, mohon maaf ya ini kritik, self kritik Pak, menganggap urusan pembangunan itu tugas birokrat. Tuh. Orang yang bukan PNS ASN seolah-olah tidak boleh terlibat dalam administrasi pembangunannya. Menurut saya itu kurang tepat. Maka di Jawa Barat sekarang fokus di nomor 3. Birokrasi berbasis yang namanya dinamis kira-kira begitu. Semua yang cinta Jawa Barat Pak, saya kumpulkan, saya fasilitasi. Saya punya penasihat gubernur 15 orang. Tiap kepala dinas saya kasih penasehat 3 orang. 1 dari pebisnis, 1 dari komunitas, 1 dari akademisi. Supaya setiap mau ngambil keputusan, diskusi dulu dengan public stakeholder-nya kira-kira begitu. Saya dirikan Jabar Digital Service Pak. 1000 problem, 1000 aplikasi. Ya, daripada bayar-bayar ke konsultan mahal dan lama, mending bikin unit khusus, nggak ada speknya Bu, saya bikin aja. Anak-anak milenial Gen Z saya bayar dengan pergub sesuai aturan supaya seperti itu. Ya. Nah yang keempat, kita masuk ke era digital, disinilah yang saya sebut tadi ciri negara maju harus mampu beradaptasi. Ya. Kita lihat mayoritas birokrasi di Jawa Barat, coba slide-nya ya, memang masih banyak urusan yang sifatnya itu kerjanya rapat Pak. Ya. Jadi kerja kebanyakannya itu masih ada di sini. Dan kemudian 64% dari urusan-urusannya itu indikator individunya masih berupa dokumen dan laporan. Ya. Tapi dengan reformasi yang kami lakukan bisa dilihat
karena kita sudah bergeser ke full digital yang sifatnya kertas-kertasan ini sudah mulai menurun, grafiknya sudah mulai menurun. Sampai suatu hari kita betul-betul oleh sebuah kesepakatan bisa semuanya serba online digital. Termasuk saya sudah jarang tanda tangan basah lagi, kecuali urusan keuangan. Di luar urusan keuangan, Bapak Ibu, saya tanda tangan sudah digital, ya, disposisinya juga digital dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Arief paham ya, berapa ribu kalau kita dulu tanda tangan segala urusan. Nah kemudian Jawa Barat berikut menyiapkan 8 area perubahan. Ya. Satu, pelayanan publik harus sangat interaktif, selalu melakukan manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, tata laksana, penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan. Kemudian kami mendapatkan penghargaan dari sistem merit, ya, dari mulai perencanaan, pengadaan karir, promosi rotasi kinerja, penggajian, nanti saya sebutkan contohnya, dan hasilnya dengan reformasi ini, mohon izin, mungkin ini alasan dipilih Bandung, karena Provinsi Jawa Barat skor meritokrasinya terbaik se-Indonesia, di atas kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi maupun kota kabupaten di angka 396. Mudah-mudahan tahun ini masih sama atau lebih baik lagi. Berikutnya, nah ini, sekarang kami merespon arahan Pak Presiden, tidak ada eselon 4. Kita adalah provinsi pertama yang dihadiri langsung Pak, pelantikan oleh Pak Mendagri, karena eselon 4-nya sudah tidak ada, mayoritas sekarang di Jawa Barat berlomba-lomba jadi fungsional. Karena pendapatannya sama saja. Yang penting bisa membuktikan di jam kerjanya, kesibukannya terukur. Tidak harus mentereng punya judul-judul yang dulu identik judul jabatan sama dengan fasilitas dan pendapatan yang lebih tinggi, sekarang tidak. Sekarang jam kerjanya terukur, mau dia menjabat tidak menjabat, pendapatannya kurang lebih sama. Lahirlah konsep di Jawa Barat team of team, Pak. Team of team ini adalah birokrasi kepanitiaan, kira-kira gitulah ya. Rumahnya mungkin di Dinas Perhubungan, tapi pada saat Pak Gubernur butuh untuk COVID, walaupun dia judulnya Disub, dia ngurusin COVID. Walaupun dia Dinas Pendidikan, rumahnya, tapi pada saat dibutuhkan untuk promosi sebuah wilayah dengan urgensinya, kami membutuhkan itu. Jadi dulu kita dan sebagian dari kita masih di yang kiri Pak. Nah di Jawa Barat sekarang sudah mulai geser organisasinya. Jadi apa ya keuntungannya? Gubernur, wali kota, visi misinya lebih terukur dan lebih terdelivery. Kadang-kadang kita punya visi misi, tapi di bawah punya cara sendiri dan kaku, akhirnya tidak tercapai. Capek koordinasinya karena mengaku bukan tupoksi saya Pak Gubernur, bukan tupoksi saya Pak Wali, akibatnya janji ke rakyat tidak tercapai. Nah dengan sistem ini melahirkan sebuah inovasi. Nah hasilnya adalah ini berikut, di manajemen ASN Provinsi Jawa Barat, kita sudah full digital, semua big data kepegawaian, kita sudah ada absensi mobile, kinerjanya terukur, ya harus mengisi apa yang dikerjakan, kemudian di asesmen dan menghasilkan penempatan yang sangat ilmiah. Disinilah saya memberantas korupsi Pak. Ya, di Provinsi Jawa Barat tidak ada rotasi mutasi di telepon, mohon maaf ya, oleh pejabat, oleh orang berpengaruh, enggak. Karena silahkan cek saja di skornya, dia masuk kemana dan sebagainya. Nah, berikut dengan smart birokrasi ini, dari urusan pensiun, urusan cuti, apa semua sudah berbasis online. Ada 7 layanan kepegawaian, 26 aplikasi dan 1000 fitur pelengkap. Contohnya di manajemen talenta misalkan ya, ini memastikan the right man on the right place. Nah yang berikutnya yang kami sangat banggakan adalah ini Pak. Setiap hari ASN di Jawa Barat Bapak Ibu, itu dievaluasi 360 derajat. Oleh atasannya, oleh koleganya, dan oleh stafnya. Jadi bawahan boleh mengevaluasi atasan Pak di kami.
Dia jangan bagus di mata gubernur, ternyata dia zolim nginjak bawahan. Bawahan boleh mengevaluasi, tapi kita verifikasi. Apa yang dinilai Sumbu X adalah kepintarannya, kecerdasannya, sekolahnya, apa dan sebagainya. Sumbu Y adalah integritasnya, kemudian produktivitasnya, dan leadershipnya. Hasilnya Pak, masuk ke 9 box. Kalau Bapak Ibu jatuh di box nomor 1, bisa dipastikan sudah tidak pintar, dia korup misalkan ya. Treatmentnya beda, sekolahnya beda. Tapi kalau di box 9, sudah pintar, sudah hebat, maka pada saat Gubernur Jawa Barat mencari rotasi mutasi sebuah jabatan Pak, saya cuma bilang ke komputer, hey Siri, kasih saya 3 nama dari box 9. Keluar Pak, 3 nama terbaik untuk rotasi mutasi. Berikut. Nah hasilnya Jawa Barat Pak, setelah 5 tahun, tidak ada lagi yang di box 1, mayoritas sudah menuju ke box 9 lah kira-kira begitu. Dan tiap hari ini yang diperiksa, coba sampaikan dengan cepat. Rumit ya, ada kurang lebih 12 area evaluasi. Dan semua nyaman Pak, memang diterangkan rumit, tapi karena ini digital, saya tidur nyenyak dan semua tersimplifikasi. Kami menghargai juga tiap bulan seperti swasta, di Astra atau di mana, ada employee of the month tiap bulan. Dan dijamin yang menang-menang masuk poin di komputernya sebagai big data yang akan diprioritaskan untuk dipromosikan. Jadi semua orang di Jawa Barat berlomba-lomba menjadi pegawai terbaik karena tahu karirnya pasti dapat bonus untuk dihargai naik kelas di momennya kira-kira begitu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan AI misalkan Bapak. AI itu kami sekarang sudah mulai pergunakan untuk mengisi kekosongan sistem. Contohnya misalkan jika ada staf bertanya bagaimana caranya meningkatkan kinerja untuk sekretaris daerah misalkan ya, ChatGPT ini memberi dukungan jawaban. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau berubah Pak, artificial intelligence ini bisa mengisi hal-hal yang sementara kepegawaian kita mungkin tidak maksimal ya kira-kira begitu dengan menyampaikan jawaban-jawaban seperti ini. Nah Bapak Ibu kurang lebih itulah yang kami hadirkan di Jawa Barat. Kami melakukan yang namanya reformasi birokrasi terus-menerus, kami beradaptasi dengan revolusi disrupsi digital. Disrupsi ini jangan ditakuti, jangan dihindari, jangan dilawan, tapi disahabati, direspon dan lain sebagainya. Hasilnya Pak, Bapak Ibu, ini hasilnya. Selama 5 tahun kepemimpinan kami mendapat penghargaan sejumlah 519 penghargaan. Jadi ada 519 perubahan Pak, multisektor. Hilangnya 1000 desa miskin Pak oleh konsep ini dalam 4 tahun. Kemudian ekonomi terbaik di Pulau Jawa, penanganan stunting terbaik di Pulau Jawa, juga Jawa Barat, investasi terbaik 5 tahun berturut-turut dan banyak sekali cerita yang bisa saya sampaikan. Poinnya adalah kembali ke yang tadi saya doakan, mudah-mudahan 2045 kita menjadi negara maju, SDM-nya berkualitas, infrastruktur ekonominya berkualitas, dan reformasi birokrasinya juga sangat berkualitas. Terima kasih, selamat melaksanakan kegiatan. Pesan saya terakhir untuk Bapak Ibu, tolong habiskan SPJ-nya di Kota Bandung. Jangan ditabung, jangan dibawa pulang, biar ekonomi Jawa Barat tetap 5,5%. Terima kasih, hatur nuhun. Saya tutup dengan pantun, saya lihat ada Elvi Sukaisih di alun-alun dari Jawa Barat. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.